Kalau Israel yang sekarang bukan Israel yang dulu, jangan baca Alkitab kita. Karena nubuatan yang dulu dari 4.000 tahun yang lalu, ya dari yang ditulis oleh Musa, oleh nabi-nabi, kita belajar kitab raja-raja, kita belajar tentang sejarah Israel. Itu semua menggambarkan nubuatan-nubuatan untuk hari ini yang kita terima juga. Akarnya kita adalah Israel. Akarnya kita adalah Yahudi. Karena mereka semua yang menulis tentang keselamatan itu pertama kali. Mereka semua mendapatkan janji keselamatan itu pertama kali. Rasul Paulus ngejelasin bahwa betul konfirmasinya. Israel yang sekarang yang kita imani, yang kita belajar ya dari Alkitab kita, dari pengajaran Rasul-Rasul ya secara geografis, ya disitulah wilayahnya. Salam God Lovers dan sahabat-sahabat Diaspora TV. Saya Evangelis Rina kembali menyapa Anda dalam ruang dialog iman dan akal sehat. Isu Israel dan Palestina bukan sekedar isu politik luar negeri. Di Indonesia ini adalah isu emosional, teologis, bahkan identitas keagamaan. Belakangan ini konflik di Timur Tengah kembali memanas. Kita melihat eskalasi baru yang melibatkan kekuatan besar dunia. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan terus muncul. Apakah Israel modern hari ini sama dengan Israel yang kita baca dalam Alkitab? Atau kita sedang mencampur adukkan realitas teologis kuno dengan realitas politik modern? Sebagian orang Kristen melihat Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Sebagian umat Muslim melihat Israel sebagai penjajah. Sebagian lagi bingung, mana yang teologi, mana yang geopolitik. Hari ini kita tidak datang untuk menyerang keyakinan siapapun. Kita datang untuk berpikir jernih, membedakan antara Israel teologis, Israel historis, dan Israel politis. Dan untuk membahas tema yang sensitif namun penting ini, telah hadir bersama kita seorang narasumber dengan perjalanan iman yang unik. Selamat datang Pak Pendeta Arif. Salam, Bu. Shalom Pak. Beliau pernah studi dan tinggal di Israel dan kini mendalami sejarah Israel dan Ibrani, klasik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, serta sering berinteraksi langsung dengan masyarakat di Israel. Terima kasih Pak Arif sudah berkenan hadir dan berdialog bersama kami. Sebelum kita mulai, mari kita menundukkan kepala sejenak, memohon agar Tuhan memberi kita hati yang bijaksana, pikiran yang jernih, dan kerendahan hati dalam menyikapi isu yang tidak sederhana ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin kami di acara talk show pada hari ini. Berikan kami pikiran yang sehat, akal yang jernih, pikiran yang terbuka, sehingga wawasan kami semakin bertambah mengenai apa yang akan kami bincangkan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan bagi God Lovers yang menyimak, jangan lupa like, komen, dan share talk show ini agar semakin banyak orang belajar melihat isu ini secara utuh. Dan bagi Anda yang baru bergabung, silakan subscribe dan follow Diaspora TV di YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Baik God Lovers, mari kita mulai dialog kita. Pak Arif waktu masih Muslim dan membaca kisah Bani Israel dalam Al-Quran. Nah, bagaimana perasaan Bapak terhadap Israel saat itu? Ya, kalau dulu ya sebenarnya memang kalau dari kecil kita didoktrin untuk memusuhi Israel. Ya. Dan ada ratusan hadis ya dan doktrin yang bahkan mendoakan agar Israel musnah. Aduh. Ya, dan juga seperti nubuatan ya di dalam
hadis-hadis bahwa Israel harus musnah. Oh, sampai segitunya ya Pak ya? Iya, jadi kalau memang itu dibentuk sedemikian rupa ya, bahwa mereka adalah kaum yang harus dimusnahkan ya, dalam doktrin yang memang kita terima dan diajarkan sejak kecil ya. Nggak ada satu ayat pun yang kita pernah diajarkan bahwa kita harus menyelamatkan Israel misalnya atau mengasihi Israel gitu ya, nggak ada ya. Jadi harus memerangi, memusuhi gitu ya Pak? Iya, gitu. Ya nggak cuma itu, bahkan Memusnahkan. ya memusnahkan. Wah. Al-Yahud itu harus dimusnahkan. Ya, itu doktrin yang kita terima dan kita diajarkan sejak kecil gitu ya. Walaupun kita tahu di dalam Al-Quran juga ada ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 21 bahwa memang Tuhan memberikan tanah itu, tanah perjanjian itu kepada Bani Israel. Gitu ya. Tapi ujungnya nanti mereka harus dimusnahkan juga katanya. Ya. Jadi makanya yang menarik adalah ketika orang-orang non-Yahudi ataupun orang-orang saudara-saudara kita yang Muslim percaya bahwa Israel melakukan genosida. Tapi sebenarnya doktrin yang paling utama di dalam Islam itu Israel lah yang harus digenosida. Yahudi lah yang harus digenosida. Ya, yang konsisten mengabarkan dan mengajarkan tentang kebencian dan pemusnahan untuk Israel ada di dalam Islam. Jadi terus-menerus ya Pak didoktrin. Iya. Dan tertulis kan memang kan tentang itu kan. Ya. Nah, apakah dulu Bapak melihat Israel lebih sebagai isu agama, politik, atau kemanusiaan? Ya, kalau dulu sih pasti isunya buat kita agama ya. Ya, agama dan politik ya. Nggak ada lah faktor kemanusiaan ya. Agama dan politik kan nggak bisa dipisah. Agama dan politik itu selalu terkait ya. Dan hari ini pun kebijakan-kebijakan kalau kita melihat doktrin kebijakan luar negeri negara-negara Islam juga ya, spirit untuk memusnahkan Israel itu kita bisa lihat dalam sejarah ya, dalam rentang sejarah ya. Dan ya itu tentu bercampur dengan politik ya, kepentingan-kepentingan itu gitu. Ya, baik Pak. Nah, setelah menjadi pengikut Kristus dan beberapa kali ke Israel serta berinteraksi dengan orang Yahudi, nah apa momen yang paling mengubah cara pandang Bapak? Sebenarnya pandangan saya berubah bukan karena ketemu dengan orang Yahudi ya. Karena justru ketika saya ikut Yesus dan percaya Yesus ya, yang paling utama di situ saya belajar tentang kasih. Ya, tentang kasih bahwa Tuhan punya janji untuk semua orang, janji keselamatan di dalam Kristus ya. Nah, lalu ketika kita mulai belajar lebih dalam ya tentang sejarah dan juga sejarah Alkitab ya, ternyata kita tahu ya bahwa janji keselamatan itu pertama kali diberikan kepada orang Yahudi, kepada bangsa Israel. Ya, nah ini menarik kan, jadi kan. Bahkan Yesus sendiri berkata ya, keselamatan datang dari bangsa Yahudi katanya. Ya. Lalu kok begini jadinya ya gitu loh, bahwa ketika orang masih ribut Yesus itu Kristen apa bukan ya, dia Kristus tapi dia orang Yahudi kan gitu kan. Gitu. Jadi orang yang nggak ngerti ini akan bingung bedanya apa, maksudnya gimana gitu ya. Makanya kalau di Israel kita ada 3 topik tuh ya. Pertama adalah Jewish Studies ya, yang kedua adalah Hebrew Studies, yang ketiga Israel Studies ya, sebagai state ya, sebagai bangsa dan sebagai tradisi Judaisme ya, Jewish Studies ini. Nah, ini kita pelajari dalam 3 topik berbeda nih sebenarnya ya. Nah, ini Hebrew sebagai bahasanya ya, dan ini yang banyak orang nggak paham gitu ya. Apalagi orang Kristen juga banyak nggak paham gitu, bahwa jelas tertulis keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus bilang begitu ya. Gitu ya. Itu gitu. Jadi ya justru ketika saya mengenal Kristus,
bukan pada saat saya ketemu orang Yahudi. Ya, Mengalami sendiri gitu ya, iya, Pak. ya. Dan kita tahu Dan bahwa belajar. Yesus adalah orang Yahudi kan gitu Iya, kan. betul, Begitu betul. ya. Iya. Ya. Baik, Pak. Nah, kalau Bapak masih menjadi Muslim hari ini ya, dan melihat podcast ini, pertanyaan paling keras apa yang akan Bapak lontarkan? Kalau nih Pak ya. Yang paling keras. Ya pertanyaan mungkin sama ya, kenapa Israel tidak musnah? Wah ini kan ngeri Sangat ya. keras ya, ngeri ya. Iyalah. Tapi kalau kita flashback lagi, kita akan ngerti nih ya. Hmm. Dari dulu, jadi yang ingin, Iran bukan negara pertama yang ingin memusnahkan Israel, bukan. Ya, Hamas bukan kelompok pertama yang ingin memusnahkan Israel, bukan. Ya, kita flashback nih kan. Ya. Nah, dulu negara-negara Arab pada perang tahun 48, perang tahun 67, perang tahun 73 ya, bersatu ingin memusnahkan Israel. Ya. Jadi, tapi nggak terjadi ternyata. Ya, jauh sebelum ini ya, flashback lagi, kita mundur lagi ya. Ya, sebelum tahun 48 apa yang terjadi? Sebelum tahun 48 Israel tercerai-berai ya. Ada dalam wilayah tanah perjanjian itu dikuasai oleh Ottoman Turki. Ottoman juga memusnahkan Israel ya. Ottomannya masih ada nggak? Udah nggak ada Ottomannya. Udah musnah, tapi Israelnya masih ada. Ya. Mundur lagi, Hitler ingin memusnahkan Israel. Bahkan 6 juta dibunuh oleh mereka. Hitler masih ada. Hitler udah punah, udah hancur ya. Sebelumnya lagi, ya kita flashback lagi ya. Ottoman tuh 600 tahun lebih ya menguasai itu. Berhasil nggak musnahkan Israel? Nggak berhasil. Ya. Sebelum itu apa? Sebelum itu kita tahu ya masa ketika Romawi ya menaklukkan Israel. Bahkan Romawi itu benar-benar ingin menggenosida Israel, memusnahkan sampai Yerusalem itu rata dengan tanah. Romawinya masih ada? Nggak ada, udah musnah. Israel masih ada? Israel masih ada. Mundur lagi ke belakang, Babylon ingin memusnahkan Israel. Babylon masih ada? Nggak ada, udah punah. Israel masih ada. Asyur ingin menghancurkan Israel. Asyur udah punah. Israel masih ada. Ya. Nebukadnezar mau menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Israel. Nebukadnezar udah punah. Israel masih ada. Fir'aun ingin menghancurkan, udah punah. Israel masih ada. Ya. Yahya Sinwar yang dibangga-banggakan oleh Hamas ingin menghancurkan Israel. Yahyanya udah mati. Israel masih ada. Imam Khomeini mau menghancurkan Israel. Udah mati. Israel masih ada. Dan mereka masih bernyanyi-nyanyi sekarang. Memuji Tuhan di tanah yang dijanjikan. Siapa lagi? Yang terakhir, Ali Khamenei. Musnah sudah Ali Khamenei. Israel masih ada. Ya. Kalau bukan karena Tuhan itu. Ya. Kalau rentang 3000 tahun ini nggak bisa kita belajar ya. Kalau kita baca di Alkitab itu ya. Ya, bahkan Haman ya 2500 tahun yang lalu kejadiannya persis ingin membunuh Mordekai dan juga memusnahkan orang-orang Israel ya. Hamannya sudah hancur punah. Ya. Israel masih ada. Kalau kita nggak bisa belajar dari sejarah ini ya, wah salah nih kita. Ada apa dengan Israel? Ya, sampai sebegitu suku bangsa yang mau dihancurkan. Ya, sudah tercerai-berai, hari ini masih ada. Tetap berdiri ya Pak. Kalau bukan karena Tuhan itu nggak akan terjadi. Betul. Begitu. Nah, di kalangan Muslim ada keyakinan bahwa Alkitab telah mengalami perubahan. Nah, bagaimana menjelaskan otoritas Alkitab tanpa menyerang keyakinan Islam, Pak? Ya, pertama tuduhan itu tuduhan bohong dari dulu memang disebarkan. Ya. Nah, tapi kalau kita belajar sejarah kita akan tahu ya. Cuman ya banyak orang yang nggak mau ngelihat sejarah ya, bahwa Alkitab hari ini kita terkonfirmasi bahkan sama 2000 tahun lebih lewat The Dead Sea Scroll. Ya, itu kitab yang beberapa manuskripnya itu 300 tahun sebelum Masehi. Ya. Apa yang dibaca oleh orang Israel, orang Yahudi di masa lalu dan apa yang dibaca oleh murid-muridnya Yesus di masa lalu sama dengan yang kita baca hari ini. Tidak berubah tuh. Ya. Buktinya apa? Secara arkeologis, secara historis tidak berubah.
ya, sama yang dibaca dengan The Dead Sea Scroll. Itu bukti otentik, ya, mematahkan semua argumen-argumen, tuduhan-tuduhan bahwa Alkitab itu udah berubah, ya. Problemnya buat saudara-saudara kita yang Muslim, mereka nggak pernah baca dan mereka nggak pernah tahu dan mereka nggak pernah bisa membuktikan yang mana yang berubah, yang mana yang aslinya. Ya, itu tudingan-tudingan palsu, ya, dari mereka sendiri. Ya, itu tudingan-tudingan yang menyesatkan, dan kita harus punya mekanisme iman, ya, untuk menolak tudingan mereka. Ya, justru Alkitab kita secara arkeologis dan historis terbukti sama dan benar dan tidak berubah. Ya, mereka juga nggak tahu komponen Alkitab tuh bagian-bagiannya apa saja. Ya, Nggak terus ngerti ya Pak. ya nggak pernah baca, terus sotoy kalau anak sekarang bilang, ya kan, ya, bilang bahwa itu palsu, gitu ya. Itu ya, jadi ya. Harus dipelajari dulu ya Pak, baru ngerti gitu ya. Paling nggak itu ya. Ya. Ya, kalau secara sekuler ya dipelajari dulu baru ngerti, ya kan, gitu. Tapi kalau secara rohani kita punya iman, ya, karena iman kita mengerti, kan begitu. Ya, betul. Gitu. Jadi itu tudingan-tudingan palsu, ya, yang mereka lontarkan ke kita, ya, karena ketidakmampuan mereka membuktikan sebenarnya. Padahal baca juga belum pernah. Bagaimana bisa tahu gitu ya Pak? Iya. Iya. Dalam Al-Quran, Bani Israel disebut umat pilihan, namun juga sering ditegur. Dalam Alkitab pun demikian. Apakah ada titik temu narasi ini, Pak? Iya, yang pertama begini sebenarnya, ya. Memang Israel adalah umat pilihan dan Tuhan tidak pernah membatalkan pilihannya itu. Ya, gitu. Nah, di masa lalu baik Kristen maupun Islam sama-sama punya teori replacement theory. Replacement theory itu apa? Bahwa kita ini menggantikan Israel. Kita ini udah menggantikan Israel. Ya, problemnya satu, ya. Janji Tuhan yang dulu kepada Israel itu nggak pernah dibatalkan. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita mengatakan bahwa kita adalah pengganti Israel, ya, itu doktrin yang salah kaprah. Karena Tuhan dalam Alkitab itu tidak pernah membatalkannya. Ya. Tapi kita ini mendapatkan bagian yang sama dari Israel. Yaitu apa? Janji keselamatan. Ya. Lewat siapa janji keselamatan itu kita terima? Lewat Kristus. Ya. Makanya kita juga dianggap, Rasul Paulus menjelaskan, ya, mau kamu orang Yunani, orang Yahudi, mau kamu budak, hamba, merdeka, ya, tapi jika kamu menerima Kristus, kamu satu di dalam Kristus, dan kamu juga anak-anak Abraham dan berhak mendapatkan janji Allah. Ya, jadi syaratnya itu kita bukan yang menggantikan, tapi menjadi bagian, ya, dari itu semua. Nah, nanti kita bahas tuh apa benar Israel udah tergantikan. Nah, jadi sampai hari ini janji Tuhan untuk Israel sebagai umat pilihan tidak pernah dibatalkan. Iya, jadi itu kita terima juga ya Pak? Harus terima dong. Ya kan? Kita sama gitu ya. Karena kita belajar dari apa yang mereka tulis. Ya, kita punya iman dari firman Tuhan yang ditulis oleh nabi-nabi Yahudi. Ya, yang ditulis oleh nabi-nabi Yahudi, firman Tuhan ditulis. Kita belajar tentang sejarah hidup kita dari sejarah Israel. Ya, lalu kita bilang udah digantikan sama kita. Sombong kali kita. Bah, ya nggak bisa kan. Siapa kita gitu ya, Pak? Iya. Iya. Nah, setelah kedatangan Islam, status umat pilihan dipahami bergeser, Pak. Dalam iman Kristen, apakah konsep pilihan itu pernah dipindahkan? Nah, ini yang tadi kita bahas tadi kan. Jadi replacement theory itu mengatakan bahwa kita nih umat yang menggantikan Israel. Itu omong kosong. Tidak ada ya Pak? Nggak pernah ada. Ya, tapi kita menjadi bagian dari janji yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lewat apa? Ya. Nah, kita harus ngerti nih ya bahwa Tuhan nggak pernah batalkan janji ini. Ya. Lewat siapa kita? Ya lewat Kristus. Kita nih menjadi bagian dari janji ini. Ya. Jadi replacement theory itu justru memutus rantai hubungan kita dengan Israel. Gitu ya. Toh kita masih membaca kitab-kitabnya mereka. Ya, kita mengimaninya. Ya, kok bisa kita mengimaninya dan kita bilang ini punya kita, dan nggak beda kita dengan orang-orang Islam kalau begitu mengatakan oh itu udah kalian semua udah
udah digantikan oleh kami. Dan ini punya kitab baru, kitab penutup. Enggak begitu konsepnya. Enggak ada yang begitu ya, Iya, Pak. Ya. karena perjanjian baru ya, perjanjian baru itu isinya adalah menjelaskan perjanjian lama. Ya, saya pernah punya pengalaman ketika memberikan perjanjian baru kepada teman saya yang orang Yahudi. Ya, dia pertama kali membaca itu, lalu dia bilang ini misnah katanya. Misnah itu tafsir dari perjanjian lama. Saya bilang bukan misnah. Ya, jadi apa ini? Inilah kitab perjanjian baru orang Kristen. Saya bilang, kenapa isinya menggambarkan perjanjian lama? Iya, karena apa yang disampaikan Yesus, dia menggambarkan, dia menyampaikan, dia mengajarkan semua hal dari perjanjian lama. Dan itu jadi upgrading kita memahaminya. Ya, disitulah kita bisa lihat bahwa oh ini ada new revelations, ada sebuah gambaran yang baru, ada sebuah pewahyuan yang baru gitu ya, yang berasal dari perjanjian dari tulisan yang lama, dari firman yang lama. Ya, tapi kita memahaminya berbeda. Ya, karena Yesus mengupgrade itu ya pemahaman kita. Makanya dalam perjanjian yang lama Yesus bilang mata bayar mata, gigi bayar gigi, nyawa bayar nyawa. Yesus berkata, sungguhnya aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Ya. Lebih sulit mana? Mengampuni orang yang menyongkel kita atau membalas orang yang menyongkel kita? Lebih mudah kita membalas orang yang menyongkel mata kita. Ya kan? Daripada kita mengampuninya. Lebih sulit. Sebenarnya perjanjian baru lebih sulit kita jalankan. Kenapa lebih sulit? Karena kita harus mengampuni. Apakah mengampuni mudah? Justru itu yang paling berat. Makanya ada nubuatan tentang Yesus bahwa dia akan membuat hukum itu menjadi lebih berat. Lebih beratnya gimana? Bagaimana mungkin kita mengampuni orang yang ngerampok kita? Bagaimana mungkin kita mengampuni orang yang menyakiti kita, mengambil harta kita, mengambil jabatan kita? Bagaimana mungkin kita mengampuni orang yang memenjarakan kita? Misalnya. Gak mungkin. Ya. Apalagi orang yang mengambil hidup kita ini, gimana mungkin kita ngampunin itu? Ya. Tapi Yesus perintahkan ini. Dasarnya apa? Dasarnya tadi dari perjanjian lama tentang kasih. Ya, dia upgrade ini ke kita. Jadi kita bisa lihat ya bahwa Tuhan gak pernah membatalkan ya, status Israel sebagai umat pilihan. Sampai hari ini gak pernah. Janjinya tetap ya dan amin ya Pak. Iya. Amin, Dan amin. kita bersyukur kita boleh menjadi bagian dari janji Tuhan itu. Ya. Itu yang kita patut syukuri ya. Iya. Jadi bagian di dalamnya. Iya. Nah, apakah orang Yahudi modern benar-benar kelanjutan langsung dari Bani Israel, Pak? Secara etnis ya, atau sejarah diaspora membuatnya kompleks nih. Nah ini yang sering jadi perdebatan juga. Oh Israel yang sekarang bukan Israel yang dulu. Kalau Israel yang sekarang bukan Israel yang dulu, jangan baca Alkitab kita. Kenapa? Karena nubuatan yang dulu dari 4.000 tahun yang lalu, ya dari yang ditulis oleh Musa, oleh nabi-nabi, kita belajar ya. Kita belajar Pentateuk, kita belajar kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Kita belajar kitab raja-raja, kita belajar tentang sejarah Israel. Itu semua menggambarkan nubuatan-nubuatan untuk hari ini yang kita terima juga. Ya, lalu kita bilang, oh bukan. Terus apa? Ini jadi masalah ya. Nah saya mau mengutip ya. Dalam Yeremia 32 ayat 37 sampai 38. Ini janji Tuhan ya. Tuhan bilang apa? Sungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri. Ya, ini janji Tuhan ya. Kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku, dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya. Tuhan udah ngasih nubuatan ya. Akan dikumpulkan Tuhan dan mereka nggak akan pernah tercerai-berai lagi. Ya, ada janji Tuhan ya bahwa ya hanya orang-orang yang nggak mengerti ya, nggak benar-benar sungguh-sungguh memahami perjanjian lama ya, dia akan dengan mudah mengatakan oh beda ya, tapi nggak bisa membuktikan ya bedanya di mana. Nubuatan, kalau kita nggak percaya nubuatan ini, tutup Alkitab kita.
Ya, ini mengerikan kan makanya. Iya, Nah, iya. lalu bagaimana kita bisa? Rasul Paulus menjelaskan dalam Roma 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Dijawab Rasul Paulus, sekali-kali tidak. Tapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, supaya membuat mereka cemburu. Jadi Israel melanggar janji Tuhan. Tuhan punya janji buat Israel. Ya. Dilanggar sendiri oleh Israel. Tapi Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Ya. Apa janjinya? Janji keselamatan lewat Mesias. Israel tidak mau percaya itu. Ya. Karena pelanggaran itu keselamatan sampai kepada kita. Sebab Rasul Paulus bilang, jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Pelanggaran mereka aja kekayaan bagi seluruh dunia. Wah, ngeri kan? Sampai ke kita ya, Pak. Iya kan? Ya, kekayaannya kita ya itulah keselamatan ya. Kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Mereka menolak Kristus, mereka melanggar janji yang Tuhan kasih dan janji itu diberikan kepada kita. Itu kekayaan bagi kita. Apalagi kalau mereka terima Yesus. Wow. Apalagi kalau mereka sempurna katanya. Ya, di dalam Kristus. Nah, ini penting Rasul Paulus jelasin. Ya, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dengerin ini, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bangsa-bangsa ya, Pak. Ya, seluruh orang yang bukan orang Yahudi. Ya, dengerin ya. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku menganggap hal ini kemuliaan dari pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Ya. Ini ada janji Tuhan nih yang Rasul Paulus mau jelasin ke kita. Ayat 15. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup di antara orang mati? Ya. Ini maksudnya apa? Mereka menolak Kristus, dunia diperdamaikan. Mereka yang menolak, kita yang diperdamaikan. Iya. Apalagi kalau mereka menerima. Bayangin coba, Rasul Paulus coba ngejelasin ya. Jikalau roti sulung adalah kudus, jadi yang roti sulung aja Israel adalah adonan yang sulung, yang kudus ya. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Ya. Akarnya kita ini adalah Hebrew. Akarnya kita adalah Ibrani. Akarnya kita adalah Israel. Akarnya kita adalah Yahudi. Ya, kenapa? Karena mereka semua yang menulis tentang keselamatan itu pertama kali. Mereka semua mendapatkan janji keselamatan itu pertama kali. Dan mereka yang menuliskannya. Dan kita yang menerima pengajaran itu. Dan kita menjadi percaya. Dan kita mendapat bagian dari janji yang mereka terima pertama kali. Ya. Ini penting nih buat kita paham. Karena apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam pokok akar zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jadi ada cabang asli di antara orang Yahudi yang dipatahkan. Dan kita apa? Ingat ya, Rasul Paulus nih ngajarin ya. Bangsa-bangsa non-Yahudi, ingat ya. Kita nih tunas liar. Yang dicangkokkan ya, ke pokok zaitun yang penuh getah katanya. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jangan bermegah kita kepada orang-orang Yahudi itu. Ya, kenapa? Jikalau kamu bermegah, ingatlah ya, bukan kamu yang menopang akar, melainkan akar yang menopang kamu. Ya. Jangan sombong ya, Pak. Iya, nah ayat itu jadi jangan sombong ya. Jadi kita nih tunas liar yang dicangkokkan. Ya. Sedangkan akarnya kita adalah akar Hebrew. Ya, akar-akar Yahudi. Ya, memang ada yang dipatahkan, ada ya. Nah, saya lanjutkan ayatnya ya. Mungkin kamu akan berkata ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Ya, kan ada cabang yang dipatahkan, cabang-cabang Yahudi yang dipatahkan ya, dan supaya kita dicangkokkan sebagai tunas. Rasul Paulus jawab, baiklah. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaannya. Ya. Karena mereka sendiri ya, Pak. Karena mereka menolak percaya Yesus. Menolak percaya Mesias, Al-Masih. Ya. Dan kamu tegak tercagak karena iman. Jadi kita nih ya menjadi bagian dari keselamatan
Ya, tunas liar yang dicangkokkan karena iman. Janganlah kamu sombong, kata Rasul Paulus bilang ke kita. Ya, tetapi takutlah. Kenapa harus takut? Gak boleh sombong. Tunas liar kok sombong. Ya kan? Siapa kita? Kenapa harus takut? Sebab kalau Allah tidak menyayangi cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangi kamu. Ya, yang asli aja karena ketidakpercayaan mereka dipatahkan. Apalagi kita. Ingat, kita harus bilang, kita nih anak-anak Tuhan harus punya iman tentang ini. Jangan sombong sama Israel. Ya, jangan sombong. Betul ya, harus kita baca semua ayatnya ya. Lalu apa? Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya. Yaitu apa? Kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa mencangkokkan mereka kembali. Nah, Roma 11 ayat 25. Ini paling penting nih. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ini buat orang-orang yang percaya replacement theory. Jangan menganggap dirimu pandai. Buat seluruh orang anak Tuhan, orang Kristen yang percaya, jangan menganggap dirimu pandai. Ya, Rasul Paulus bilang, ya, buat yang berkata bahwa Israel yang sekarang bukan Israel yang dulu, beda. Jangan menganggap dirimu pandai. Ya, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ya, ini rahasia nih, yang Rasul Paulus mau ungkapkan sama kita. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi ada janji Tuhan nggak buat seluruh Israel? Seluruh Israel akan diselamatkan. Janji Tuhan. Ini kalau dalam teks Ibrani, perikopnya, Kol Yisrael Yivasya. Seluruh Israel selamat. Nah, nubuatannya ya. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai, dibilang sampai. Ya. Sampai kapan? Jadi sebagian dari Israel itu menyangkal, menolak Kristus. Sampai, kata Rasul Paulus bilang, ada kata-katanya nih ya. Jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, hari ini begitu banyak aliyah masuk. Ya, bangsa-bangsa yang Messianic Jew dari berbagai negara masuk ke Israel. Ya, anak-anak Tuhan yang percaya Kristus masuk ke Israel. Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Kenapa? Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Dia akan menyingkirkan segala kefasikan pada Yakub. Yakub adalah Israel. Ya, ada nubuatan. Rasul Paulus menjelaskan sama kita. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Apabila aku menghapus dosa mereka. Ini fakta dan bagaimana Rasul Paulus ngejelasin sama kita. Lalu dilanjutkan lagi. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Ya. Karena Injil, mereka ini jadi berseteru dengan Allah karena kita. Kenapa? Ya. Israel bilang, katanya janji keselamatan hanya untuk kami. Ya. Ternyata ya, orang-orang bangsa-bangsa, perlu kita ketahui, kata bangsa di zaman masa lalu adalah goyim. Yaitu orang kafir. Artinya ya, orang-orang non-Yahudi semua tuh goyim semua. Israel bilang dia jadi berseteru dengan Tuhan gara-gara karena Injil. Engkau bilang keselamatan ini hanya untuk kami. Ya, janji ini hanya diberikan kepada kami. Tapi ternyata sekarang ya itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang-orang kafir. Inilah kita non-Yahudi. Ya, gara-gara kita. Ya, gara-gara Injil, karena kita Israel berseteru dengan Allah. Ya, tetapi mengenai pilihan, ya boleh jelasin kan? Ya, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Senangnya gitu ya. Kekasih Allah. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Allah nggak pernah menyesalinya. Walaupun Israel itu tegar tengkuk dalam sejarahnya, Israel itu bebal, Israel segala macam, itulah dia. Ya kan? Tapi Allah pernah menyesali? Tidak, kata Rasul Paulus ya. Allah, dia nggak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Maka dijelaskan, sekali lagi saya ulang ya. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah karena kamu. Karena kita nih
tentang Injil, mereka jadi berseteru dengan Allah. Injil adalah kabar keselamatan, kabar baik ya. Tapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Jadi kita harus paham, janji Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Tidak bisa dibatalkan, tidak bisa Dan dirubah. puji Tuhan kita menjadi bagian dari janji itu. Amen. Ya kan? Nah, ini yang harus dipahami oleh banyak orang. Tuhan menambahkan kita menjadi bagian dari janji yang Dia berikan kepada Israel. Makanya janji sampai kepada kita ya, Pak. Amin. Nah, secara geografis, apakah wilayah Israel modern identik dengan tanah perjanjian dalam Alkitab, Pak? Oh iyalah, ini penting nih kita pahamin ya. Sekali lagi nih masih dalam Ibrani 11 misalnya ya, janji Tuhan ya. Kenapa? Karena ada nubuatan dan janji bahwa Yerusalem adalah kota yang dibangun Allah. Ya. Pertama itu dulu ya, Yerusalemnya ya. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya. Ya, satu itu ya. Lalu dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan. Seolah-olah di satu tanah asing dan ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ini kitab perjanjian baru nih. Kalau kita balik melihat perjanjian lama, waduh, banyak sekali nubuatannya ya tentang wilayah itu. Tapi Rasul Paulus ngejelasin ya bahwa betul konfirmasinya Israel yang sekarang yang kita imani, yang kita belajar ya dari Alkitab kita, dari pengajaran Rasul-Rasul ya secara geografis ya disitulah wilayahnya. Ya, bahkan kalau kita baca di Mazmur 2 ayat 6 sampai 8 ya, akulah yang melantik rajaku di Sion, ya, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Amin. Amin. Ya. Sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi nih. Ya. Lalu orang bilang, oh enggak, ini penting nih kita paham nih nubuatan ini. Memahaminya apa? Ya, memahaminya apa nih kalau gini? Apakah ini geografis? Seluruh Israel sampai ke ujung bumi? Ya, atau ini adalah nubuatan iman? Ya, rohani. Ya. Nah, kita harus paham yang tadi kita bahas janji Tuhan ya. Dan ini tentang sampai ke ujung bumi. Ya. Nah, ini kita harus ngerti ya bahwa secara geografis Yerusalem, wilayah-wilayah yang sekarang itu tanah perjanjian memang yang diberikan kepada Israel. Ya. Nggak cuma di Alkitab kita, di Quran pun mengkonfirmasi itu. Ya, bahwa itu waktu Musa membawa mereka keluar dari Mesir ya, dan itu masuklah tanah perjanjian itu katanya. Wilayah itu itulah wilayahnya sekarang. Itu. Ya. Tapi ada nubuatan rohani. Wilayah itu sampai ke ujung bumi itu akan diberikan kepada Israel. Amin. Amin. Luar biasa ya Pak ya. Sampai ke ujung bumi dikembalikan lagi kepada Israel. Iya. Nah, apakah tanah perjanjian dalam Alkitab bersifat kekal secara politik atau bersyarat secara rohani, Pak? Ya. Hampir sama ya Pak ya. Ya, ini harus kita pahami ya. Yang pertama kita memahaminya lewat siapa? Ya juga lewat firman Tuhan. Ya. Juga lewat firman Tuhan ya. Ada nggak janji Tuhan tentang Yerusalem? Kalau ngomongin Israel ya pusatnya adalah Yerusalem. Ya, sejak dulu ya pusat dari Israel itu di Yerusalem dan nggak pernah berubah sampai hari ini. Ya, itu adalah pusat pemerintahan Daud ya, di situ adalah pusat politik, di situ pusat agama, pusat segala macam di situ semua. Nah, nubuatan Tuhan itu bagaimana kalau begitu? Yesaya 2 ayat 1 sampai 2. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Ya, ini jelas nih tentang Yehuda dan Yerusalem. Kita punya iman nggak tentang firman ini? Ya, akan terjadi pada hari-hari yang akhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana.
ada nubuatan, ada janji Tuhan. Sudah terjadi belum? Sedang terjadi. Segala bangsa masuk ke Yerusalem. Sampai dengan Roma 11 tadi kita jelaskan, ya, bahwa sampai kepenuhan dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Ada janji Tuhan. Di tempat itu, di Yerusalem, itu janji Tuhan, nubuatannya. Ya. Ini punya dua makna, jasmani, rohani, dua-duanya. Ya, dua-duanya, jasmani dan rohani. Ya. Kalau hari ini kita mengambil Yerusalem itu gereja kita. Sudah ada belum bangsa-bangsa masuk ke situ semua? Ya. Ini pertanyaan kan? Ya, berduyun-duyun nggak bangsa-bangsa? Tapi kalau kita ngomongin secara jasmani, berduyun-duyun nggak bangsa-bangsa datang ke Sion, ke Yerusalem? Berduyun-duyun bangsa-bangsa. Jadi kita punya makna, harus ngerti nubuatan ini ya dan amin. Ya, bahwa Yerusalem, ya Yerusalem, ya, yang Tuhan bicarakan. Ya. Ada juga nanti masa ketika ada Yerusalem baru yang akan datang. Inilah yang paling rohani, yang paling benar, yang harus kita tuju. Ya, Yerusalem baru yang akan turun dari surga. Ya, tapi tetap Yerusalem. Ya, bukan Bekasi. Iya penting ya jadinya ya. Iya, betul Pak. Bukan Tangerang. Ya, Yerusalem, Ursalim. Ya, bukan Washington DC, bukan. Ya, nggak disebut itu, nggak dikenal nama itu. Ya, tapi Yerusalem dan Sion. Ya, ini penting nih kalau kita nggak bisa pahamin ini, waduh. Ya. Lalu Yesaya 2 ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ya. Hari ini kata Sionis itu di twisted maknanya. Ya. Sionis itu diasosiasikan negatif dan buruk dan jelek. Ya. Sionis itu dianggap sebagai kelompok yang punya rencana buruk, ingin memusnahkan kelompok lainnya. Padahal enggak begitu. Tidak. Ya. Sionis itu adalah orang-orang yang mau datang ke Sion. Ya, ke gunung Sion, Zion, ya. Sionis itu adalah orang-orang yang mau memuji Tuhan. Ya, yang mau percaya janji Tuhan terhadap Sion di Yerusalem. Ya. Saya selalu bilang sama teman-teman, sorry ya, saya Sionis. Ya. Secara rohani saya seorang Sionis. Saya mengasihi dan mencintai Sion, gunungnya Tuhan. Dan saya mau datang, mau bagian dari Zionis rohani. Ya, yang percaya terhadap janji Tuhan. Ya, ini kalau enggak, aduh ya kita salah kaprah nih kalau enggak kita pahami. Kalau enggak paham ya. Iya. Nah, lalu kemudian kita baca lagi Yesaya 62 ayat 6. Ya, para penjaga Yerusalem. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, aku telah menempatkan pengintai-pengintai. Sebenarnya bukan pengintai, penjaga-penjaga. Karena tembok itu kastil ya. Sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Ya, mereka selalu mengawasi dari kejauhan. Mana musuh akan datang dan sebagainya. Ya. Dan kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Pekerjaan apa yang paling berat? Yang kita pikir sangat berat. Apa? Jadi presiden? Oh, masih gampang jadi presiden. Pekerjaan paling berat itu mengingatkan Tuhan. Yesaya 62 ini ngomongin tentang pekerjaan yang paling berat. Mengingatkan Tuhan kepada Sion. Tugas kita mengingatkan Tuhan tentang Sion. Ya, makanya saya bilang saya seorang Sionis. Ya. Karena tugas saya nggak cuma ngingetin orang, tapi ngingetin Tuhan kepada Sion. Jangan pernah ngelupain Sion. Ya. Bagian saya ini mengingatkan Tuhan. Secara rohani seperti apa? Ini bagian kita untuk terus berjaga-jaga. Bagian kita untuk terus mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang. Nggak boleh kita ada dalam comfort zone. Nggak boleh kita nyaman ya. Sampai ia menegakkan Yerusalem. Ini janjinya Tuhan. Ya. Ini kita nih diminta untuk
mengingatkan Tuhan sampai Tuhan itu menegakkan Yerusalem. Dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Waduh. Maka saya bilang, kalau kita pikir ada pekerjaan lebih berat dari semuanya, ternyata pekerjaan paling berat apa? Menjadi seorang Sionis. Tugas kita nggak cuma ngingetin manusia dan berjaga-jaga, ya, tapi juga mengingatkan Tuhan. Berat ya Pak, mengingatkan Tuhan. Siapalah kita yang maha lupa, mau Iya. mengingatkan Dia yang maha ingat, Iya. ya kan? Tapi Alkitab ngajarin kita. Ya. Makanya kita harus tahu. Ya. Hmm. Hari ini semua perkataan-perkataan, tudingan-tudingan terhadap Israel itu adalah tudingan-tudingan palsu. Ya. Dan kita harus firm. Realitasnya Pak, kan katanya orang Israel juga nggak suka orang Kristen. Iya kan Rasul Paulus jelasin. Ya kan? Gara-gara kita mereka jadi seteru Allah. Udah pasti mereka nggak suka sama kita. Ya kan? Nah, mereka menyangkal Kristus. Iya. Ya. Emang udah diingetin seperti, tapi janjinya Tuhan tidak pernah dibatalkan. Tidak pernah berubah. Nah, tugas kita sekarang, ya, siapalah kita? Orang goyim istilahnya buat di mata orang Israel, mata orang Yahudi, kita ini orang kafir. Tapi kita mempunyai iman terhadap kitab Nabi Yesaya, bahwa tugas kita adalah menjadi penjaga-penjaga di Yerusalem, ya, yang tidak akan tinggal diam, ya, yang sepanjang malam tidak akan pernah berdiam diri. Yang tugas kita mengingatkan Tuhan tentang Sion. Aduh, berat. Berat ya Pak. Sangat berat. Sangat berat. Ya. Ya, itulah Sion. Iya. Begitu, Bu. Baik Pak. Nah, Israel dalam Alkitab adalah bangsa teokratis Pak. Ya. Israel modern adalah negara demokrasi sekuler. Apakah ini perbedaan mendasar Pak? Enggak. Jadi begini yang kita pahamin ya. Dalam rentang sejarah peradaban manusia, ya, kita harus paham lagi nih, flashback, ya. Dulu di masa raja-raja, ya. Lalu pasca reformasi Luther muncul banyak pandangan-pandangan, termasuk Calvinis dan sebagainya, dan juga muncul filsuf, dan Eropa masuk ke masa modern yang disebut demokrasi. Ya, di masa itulah muncul filsuf-filsuf yang Kristen. Ya, bagaimana sebuah bangsa ini harus dipimpin ketika raja-rajanya sudah nggak ada, revolusi terjadi, ya, raja-rajanya dieksekusi. Maka ada seorang filsuf dan juga seorang Kristen Calvinis yang sejati, ya, namanya J.J. Rousseau. Dia menulis sebuah pandangan filosofisnya dia tentang kontrak sosial, bahwa sebuah pemerintahan itu adalah sebuah kontrak sosial, dan dia mengajarkan satu opsi dalam demokrasi, ya, yang dasarnya adalah triumvirat, sebuah trinitas, ya. Apa manifestnya? Yang pertama ada kekuasaan legislatif, ya, di Alkitab menulis tentang Dewan Kerajaan Allah, ya. Lalu ada kekuatan eksekutif, ya, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan eksekutif. Lalu ada kekuatan yudikatif, ada distribusi kuasa, ya. Nah, representasi dari apa? Yang satu adalah Bapa, eksekutif adalah anak, sedangkan yudikatif adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus juga disebut sebagai the advocate, parakletos, ya, pembela, ya, the advocate. Nah, prinsip inilah yang kemudian diadopsi, ya. Makanya saya selalu bilang, kita nggak punya pilihan lain kecuali pilihan apa? Demokrasi. Ya. Prinsip triun ini diadopsi di dalam sistem pemerintahan yang demokrasi, legislatif, ya, eksekutif, dan yudikatif. Ini 3 pilar yang tidak boleh tidak ada. Ini 3 pilar yang sine qua non, mutlak harus ada. Nah, Amerika mengadopsi ini, ya, menjadi sebuah negara yang superpower. Israel mengadopsi juga hal ini. Ya, mereka punya Knesset, mereka punya Perdana Menteri, Presiden, dan punya sistem hukum. Ya, ini berjalan dalam koridor-koridor triun, ya, koridor-koridor trinitas. Ya. Nah, kita melihat, ya, satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah dengan sistem pemerintahan demokratik, ya, adalah Israel.
Jordan kerajaan, Arab Saudi kerajaan, lalu kemudian Iran kerajaan. Ya, kalau kita bilang demokratik, enggak. Pemimpin tertinggi itu ada di pemimpin rohani Syiah, Ayatullah Khamenei ya. Itu pemimpin tertinggi. Semua keputusannya ada di mereka, ya. Nah, jadi kalau ada pemilihan presiden di Iran itu hanya menjalankan fungsi-fungsi administrasi. Ya, sementara yang menentukan perang, menentukan ini bukan presiden tapi pemimpin spiritual, ya. Imamah kalau bahasa istilahnya mereka ya. Nah, problemnya apa ketika sebuah negara modern ya tidak memiliki sistem demokrasi, ya sangat berbahaya karena power tend to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Dalam sejarah peradaban manusia, semua kekuasaan yang absolut itu udah pasti korup. Ya. Nah, ini yang jadi problem. Nggak korup hanya masalah uang, tapi juga korupsi kebijakan. Ya, lalu juga korupsi tentang urusan-urusan pertahanan dan sebagainya. Ya. Artinya kalau Israel punya nuklir hari ini, Iran juga punya nuklir. Bedanya apa? Netanyahu tidak boleh dan tidak punya kuasa untuk tiba-tiba menekan tombol nuklir. Tapi kalau Iran yang punya nuklir, ya Ayatullah Khamenei, ya dia bisa suka-sukanya aja, ya menekan tombol nuklir. Ya, karena dia absolut kekuasaannya. Begitu juga dalam sistem kerajaan yang lain. Ya, raja absolut, nggak ada yang bisa menghalang-halanginya. Tapi di Israel, Benjamin Netanyahu tidak absolut. Ya, dia bisa dijatuhkan. Ya, dan dia harus minta izin dari Knesset, dari Dewan untuk apakah kita mau menggunakan nuklir apa tidak. Ya, jadi hari ini negara Israel modern hari ini ya itu menggambarkan ya bagaimana perjalanan proses sebuah bangsa. Ya, nah kita bisa melihat nih Israel modern ya. Nah apakah Israel modern ini juga diterima oleh orang-orang Yahudi ya? Mayoritas iya, tapi juga ada kelompok yang tidak menerima itu, ya, yaitu kelompok ortodoks ya atau neo-ortodoks. Sebagian itu menganggap bahwa hanya Mesias yang boleh membentuk negara Israel. Ya, sementara dalam sejarahnya pemimpin itu bukan Mesias, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Gitu. Ya, Pak. Iya, baik Pak. Nah, dalam perjanjian lama, Israel sering berada di bawah tekanan kekuatan besar seperti Asyur dan Babel. Nah, hari ini Israel justru bersekutu dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Nah, bagaimana memahami perubahan posisi ini, Pak? Ya, ada anekdot bahwa Israel itu Little America. Tapi ada sambungannya anekdot itu. And America is Big Israel. Ya, jadi anekdot itu ada benarnya sebenarnya ya. Kenapa? Ya, yang pertama memang penggenapan nubuatan janji Tuhan ya tentang Israel. Ya, yaitu secara jasmani dan oleh keturunan seluruh bangsa demi mendapat berkat. Ya, itu diberikan kepada Ishak. Janji itu. Nah, kalau dulu Israel dalam perbudakan Babylon, ya, lalu dijajah oleh Asyur dan juga dijajah oleh Persia. Ya, Babylon menjajah mereka dan juga Asyur menjajah mereka dan orang-orang Persia juga pada waktu akhirnya mengalahkan Babylon. Ya, tapi orang-orang Persia memberikan keleluasaan untuk Israel kembali ke negaranya. Ya. Nah, hubungan dengan Amerika itu hubungan mutual. Ya, mutual karena begitu banyak orang-orang Yahudi yang memang turut terlibat dalam pembentukan Amerika. Ya. Lalu mereka juga berkontribusi dalam membangun Amerika saat ini. Ya, dan bagaimana mereka juga menguasai ekonomi. Ya, nah ini penting nih buat dikit pahamin ya, karena sekali lagi bahwa ya Amerika itu seperti tameng buat Israel. Ya, siapapun yang jadi presiden Amerika ya mau tidak mau mereka juga harus concern tentang Israel. Ya, dan jadi karena
Israel juga adalah satu-satunya sekutu yang paling jelas buat Amerika. Kenapa saya katakan sekutu yang paling jelas? Dari semua negara-negara Arab itu, ya, sejatinya mereka belajar di dalam kitab suci Al-Quran, ya, untuk anti terhadap Yahudi, Israel, dan juga kepada Amerika Kristen yang dianggap sebagai perwakilan Kristen, ya, orang-orang non-Muslim, ya. Jadi kalau harus memilih berkoalisi, ya jelas Amerika pasti berkoalisi dengan Israel, ya. Karena nggak ada lagi yang memang bisa mereka imani atau punya keyakinan bahwa nggak akan berkhianat misalnya, ya. Yang lain itu setiap hari berdoa pasti menghujat dan mau membunuh orang Kristen dan orang Yahudi. Ya, itu jadi problem. Ya, secara politik ya nggak mungkin Amerika mau berkoalisi dengan orang yang berdoa untuk membunuh mereka. Ya, jadi nggak mungkin gitu ya. Malah jadi musuh ya, Pak. Jadi musuh. Gitu ya. Iya. Begitu. Nah, dalam konflik terbaru di Timur Tengah, termasuk ketegangan dengan Iran, bagaimana orang percaya membedakan antara dukungan teologis dan evaluasi etis terhadap tindakan militer, Pak? Ya, kita harus lihat kembali lagi pada Alkitab. Ya, saya pernah sampaikan juga ya bahwa kalau kita baca kitab Esther, ya, waktu Israel menyerang Iran, persis sebelum Hari Raya Purim. Ya, Hari Raya Purim itu kembali lagi kepada kitab Esther. Ya, perayaan Purim. Apa perayaan Purim? Jadi dalam perayaan Purim itu digambarkan bahwa Israel diluputkan dari rencana jahat Haman. Ya, Haman pada waktu itu ya dendam dengan Mordekai. Mordekai dari suku Benjamin. Seperti kita tahu Perdana Menteri Israel sekarang adalah Benjamin dari suku Benjamin, Netanyahu, ya. Ini peristiwa 2500 tahun yang lalu, ya. Mungkin ini sebuah kebetulan, mungkin, ya. Kalau boleh dibilang, cocokologi Pak Arief gitu ya. Oke lah dibilang cocokologi. Tapi saya mau cerita nih, 2500 tahun yang lalu ada orang bernama Haman ya berusaha memusnahkan Israel. Bahkan dia udah menulis surat ke seluruh pembesar-pembesar, panglima-panglima di Persia. Ya, which is hari ini adalah Iran, Persia itu, ya, untuk menggenoside, memusnahkan Israel, ya. Tapi Mordekai pada waktu itu tahu rencana itu. Dan lalu kemudian dia meratap dan kemudian dia didengar oleh Esther. Dan Esther minta dia untuk berpuasa selama 3 hari, ya. Lalu tipu muslihat Haman itu kemudian dibuka oleh Esther kepada raja. Ya. Dan kemudian raja itu akhirnya ya memberikan kesempatan untuk Esther sehingga Haman akhirnya dihukum mati. Ya, dan Mordekai dimuliakan. Ya, Mordekai dari suku Benjamin. Yang sekarang Perdana Menteri Israel adalah dari suku Benjamin juga. Persia, Iran hari ini, ya. Dan kejadian itu tepat, Purim itu tepat ketika terjadinya gerhana bulan merah. Dan kemarin ketika ada orang bernama Khamenei, namanya mirip-mirip Haman dan Khamenei, ya. Ya. Juga pemimpin spiritual Iran, ya, yang bernasar untuk memusnahkan Israel, mengenosida Israel, juga dibom dan tewas. Ya. Haman tewas, Khamenei tewas. Ya. Lalu Israel selamat. Dan terjadi tepat ketika Hari Raya Purim, ya, pada saat gerhana matahari merah. Ya. Silahkan itu dibilang cocokologi, nggak apa-apa. Tapi fakta-faktanya sudah saya sampaikan. Ya. Apakah itu kebetulan? Bukan kebetulan di dalam Tuhan. Ya. Bagaimana mungkin peristiwa 2500 tahun yang lalu terjadi lagi? Ya, di tempat yang sama, Persia. Dan di momen yang sama ketika gerhana bulan merah terjadi. Ya. Kita bisa baca dari Alkitab. Ini fakta ya Pak ya. Ini fakta. Iya, nggak bisa dibantah lagi. Iya. Iya. Jika Israel disebut bangsa pilihan,
apakah setiap kebijakan politiknya otomatis benar, Pak? Ya enggak. Pasti ada kesalahan juga Ya, ya, Pak, kalau ya. kita baca Alkitab, Israel itu tegar tengkuk dan Ah. banyak melakukan kesalahan. Betul, Ya, betul. yang paling parah itu ya sebenarnya kalau menurut saya kesalahan Israel itu apa? Waktu datang kepada Nabi Samuel minta raja. Ya, Ya. Israel datang minta raja katanya. Samuel kesel betul. Bukankah kalian sudah punya Allah sebagai raja kalian? Ya. Raja dari segala raja, lebih berkuasa dari semua raja, ya, yang punya wilayah lebih luas dari segala-gala raja katanya. Ya. Mungkin waktu itu orang Israel bilang, enggak Samuel, kami minta raja yang bisa kelihatan. Ya. Katanya. Raja yang duniawi Ya. katanya ya. Yang bisa Gitu. didengar langsung ya, Pak. Iya katanya. Kenapa kalau ada orang-orang datang mau kasih persembahan ketemu raja kita nggak bisa katanya. Raja kita di langit katanya. Ya, Samuel kesal dan dia mengadu kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, Samuel nggak boleh kesal. Mereka tidak menolak kamu, tapi mereka menolak aku sebagai raja. Ya. Konsekuensinya apa? Saul. Tapi Saul, Tuhan tidak pernah memanggil dia raja. Ya. Kalau raja itu Melek. Ya. Saul dalam Alkitab tidak disebut sebagai Melek. Negev disebutnya, yaitu pemimpin, tapi bukan raja. Ya. Buat orang Israel, Saul adalah raja, tapi bagi Tuhan bukan. Kenapa? Karena Saul, ya, ini lagi nih ya, bukan dari suku Yehuda. Sementara Tuhan punya janji, tongkat kerajaan tidak akan pernah beralih dari suku Yehuda. Ya. Sementara Saul dari suku Benyamin, sama nih Benyamin juga Netanyahu. Benyamin lagi. Iya kan? Gitu. Tapi dia bukan raja, sama seperti Mordekai, dia bukan raja Israel, tapi dia pemimpin orang Israel. Ya. Nah, Melek itu raja itu hanya dari keturunan Daud, dari Yehuda, nggak akan bergeser di situ. Makanya Daud adalah dari suku Yehuda, ya, dialah yang dipanggil Tuhan sebagai Melek, sebagai raja. Gitu. Ya. Salah Israel, banyak salahnya. Ya. Namanya juga manusia ya Pak ya. Iya gitu. Dan mereka orang yang paling sering salah kalau saya lihat ya. Sering memberontak, tegar tengkuk dan sebagainya. Gitu. Jadi walaupun bangsa yang dijanjikan oleh Tuhan, tapi bukan berarti mereka nggak salah. Salah, banyak juga salahnya. Iya. Nah, bagaimana melihat kehidupan warga Arab Muslim di Israel modern, Pak? Apakah realitasnya sesederhana narasi media? Wah, ini kalau media Indonesia mah nggak ada yang benar. Ya, kalau media-media di Indonesia ya, itu nggak ada yang benar narasinya, beritanya nggak ada yang benar. Saya tinggal kebetulan dulu di Haifa. Ya, Haifa, ya kalau kita mungkin saya nggak tahu ya tempatnya siapa namanya si Kainama itu Haifanya mana gitu loh. Mungkin Haifa coret kali dia kan. Ya, Haifa itu tempat yang multikultural. Di sana ada campuran banyak orang-orang Arab Islam, tapi ada juga komunitas yang kuat juga di sana, Arab Druze namanya. Ya, orang-orang Druze tinggal di Haifa itu cukup banyak. Lalu di Haifa itu juga banyak aliyah atau pendatang-pendatang Yahudi dari Rusia. Ya, itu banyak tinggal di daerah Golan, mereka di Golan Heights di sana. Dan di sana sangat terbuka. Rata-rata polisi itu adalah orang Arab, Islam. Ya, kalau kita mau misalnya di hari Jumat sore sama Sabtu pagi, ya nggak ada tuh polisi Yahudi itu biasanya yang patroli. Karena mereka melaksanakan hari Sabat. Jadi biasanya hari Jumat Sabtu itu kita jalan di Israel, rata-rata polisinya adalah polisi Islam. Ya, kenapa? Ya karena Sabtu itu hari Sabat orang Yahudi, gitu ya. Nah, jadi ya di sana multikultural, masjid, sholat biasa lah, ya. Bahkan ada kuil orang-orang Druze di situ kan, juga kan. Nah, di situ kita bisa ngelihat tuh bahwa Israel sebagai sebuah tempat yang multikultural di mana 18% lebih itu orang Islam di sana. Dan orang-orang Islam, Arab Islam di sana juga boleh punya partai politik.
Ya, justru Kristen di sana cuma sekitar 2%. Sedikit ya Pak? Sedikit Kristen ya di Israel itu ya. Justru yang banyak itu yang 18% adalah Islam. Islam. Ya, yang 70% Yahudi. Sisanya itu ada Druze, ada campuran juga. Gitu. Jadi ya itu multikultural, apalagi Tel Aviv ya. Tel Aviv kota modern banget. Ya, itu kota yang ada tempat dugem ya di sana, dan ya mohon maaf ya kalau di Tel Aviv itu bebas banget. Ya kalau Tel Aviv itu banyak gay sama lesbian di sana juga. Tel Aviv banyak. Ya. Kalau di Haifa dia lebih tenang. Kalau di Haifa tensinya tuh nggak terlalu tinggi. Tapi kalau di Gaza atau di Hebron ya itu mayoritas Islam. Palestina di situ wilayah otoritasnya. Itu agak tegang aja di situ. Beragamanya fanatik semua di situ ya. Yerusalem juga kadang-kadang agak tegang gitu ya. Tapi musim-musiman lah. Biasanya kalau pas ya lagi musim kayak sekarang nih Ramadan misalnya ya agak tegang lah. Ya, tapi di luar itu biasa lagi. Biasa gitu lagi, ya. tenang lagi gitu ya. Iya. Baik Gitu. Pak. Nah, banyak orang Kristen melihat berdirinya Israel itu tahun 1948 sebagai penggenapan nubuatan. Iya. Apakah semua tradisi Kristen sepakat soal ini Pak? Tidak semua tradisi Kristen sepakat ya. Tapi kalau kita flashback ya, kita bisa lihat ya gimana Tuhan bekerja. Nah, kita bisa lihat nih tahun 1943 ya. Tahun 1943 ketika orang-orang Israel digenosida Nazi Hitler ya. Dan kita bisa lihat ya 6 juta orang itu mati. Musnah. Jumlah Israel hari ini berapa? 6 juta. Itu dari tahun 48 sampai sekarang. Dulu tuh yang 6 juta mati. Ya. Jadi tapi yang hampir sama dengan jumlah yang sekarang. Gitu, 6 juta itu mati. Bayangin ya, kalau dulu kita orang Israel nggak ada harapan untuk hidup, apalagi punya sebuah negara. Ya, nggak ada harapan. Ya. Waktu di masa itu di wilayah Timur Tengah, Ottoman dan orang-orang Islam begitu membenci Israel. Ya, Imam Besar Al-Aqsa itu orang yang bertemu dengan Hitler dan mengeluarkan fatwa untuk membunuh orang-orang Yahudi. Ya, ini fakta sejarah nih. Ya, mau terima apa enggak? Ya, ini fakta sejarah. Ya. Nah, tapi kalau kita baca nubuatan Nabi Yesaya 66 ayat 8. Tahun 43 hampir punah itu bangsa. Nggak ada harapan untuk hidup. Mereka dibunuh di kamp-kamp konsentrasi Jerman. Ya. Jangankan berpikir punya sebuah negara pada waktu itu. Ya, hidup aja kayaknya nggak mungkin. Tapi Tuhan bernubuat, sudah bernubuat. Yesaya 66 ayat 8. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari? Mungkin tidak. Ya. Atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali. Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Jadi ketika kemudian tahun 48 dideklarasikan negara Israel, ya, dunia ini kayak terguncang. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang habis dibantai, yang hampir punah jumlahnya, pada waktu itu ya hanya ada beberapa ribu orang Israel ya di tanah Israel. Ya. Tel Aviv itu masih padang gurun, belum ada apa-apa. Ya. Dan Alia datang di sana dan mereka mulai membeli lahan-lahan di sana. Dan ketika tahun 48, bagaimana mungkin masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali, namun baru menggeliat sakit. Sakit, Israel lagi sakit. Dibantai 6 juta orang. Kalau kita lihat ya, ini tahun 43,
ya, ketika mereka di kamp-kamp konsentrasi, ya, ketika mereka itu dibantai, dibunuh, dan semua orang Yahudi itu mengerikan waktu itu. Jadi orang Yahudi itu benar-benar mengerikan. Ya, semuanya tuh dibunuh ya di Eropa pada waktu itu. Namun baru melihat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Ya, dan tahun 48 mereka jadi negara merdeka. Kalau tahun 48 Israel nggak jadi sebuah negara merdeka, kita nggak akan pernah bisa kembali ke Israel dan melihat jejak kaki Kristus di sana. Nggak akan bisa. Ya, kalau kita berjalan di Via Dolorosa, ya, tempat Yesus jatuh, di situ ada tulisan bahasa Arab, tulisannya kafir. Ya, begitulah kebencian orang-orang Islam Palestina terhadap Yesus dan orang-orang Kristen. Ya, di setiap titik Yesus jatuh di Via Dolorosa ada tandanya. Ya, lalu mereka bikin pilok di situ, tulisannya kafir. Mungkin kita orang Indonesia nggak ngerti bahasa Arab, nggak akan ngerti. Ya, tapi karena saya pernah lewat situ dan saya lihat di setiap titik di mana Yesus jatuh, ya, mereka kasih tanda itu kafir. Jadi kalau Israel modern tidak ada, kita nggak pernah bisa flashback melihat sejarah Israel, sejarah Alkitab. Kita nggak akan pernah bisa melihat, ya, bagaimana nubuatan-nubuatan Tuhan digenapin. Kita nggak akan pernah bisa lihat jejak kaki Kristus, ya, dari mulai pelayanan dia, tempat dia ditangkap, tempat dia perjamuan kudus, di Getsemani. Kita nggak akan pernah bisa, itu mungkin dibongkar semua. Ya. Berarti nggak ada yang namanya Holy Land ya Pak? Ya, mungkin nggak ada ya. Kalau negara Israel modern ini tidak ada, ya, nggak akan ada jejak itu. Ya, karena upaya-upaya untuk itu memang sudah berlangsung sejak lama. Ya, upaya menghapus jejak Kristus di situ juga sudah sejak lama. Ya, kayak misalnya ini, pernah nggak Kristus itu ke Jordan? Pernah. Dia pergi ke Gerasa. Gerasa itu di wilayah Jordan hari ini. Ada nggak jejaknya? Nggak ada sekarang, nggak ada bekasnya. Ya. Bahkan titik tempat dia dibaptis itu sekarang ada di wilayah negara Jordania. Diurus nggak? Nggak diurus itu. Saya udah pernah ke sana dan di situs itu yang dikelola oleh gereja Ortodoks, ya, itu emang betul-betul nggak penting buat mereka. Kalau bisa itu dibongkar malah, gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa mempelajari apa-apa tuh kalau itu. Baik Pak, terima kasih buat penjelasannya. Nah, dalam Quran surah Al-Isra 104 sering dikaitkan dengan pengumpulan kembali Bani Israel. Nah, apakah menurut Bapak pemahaman Kristen dan Muslim tentang kembalinya Israel ini bicara tentang hal yang sama? Beda ya, tapi Pak. Kalau Al-Isra 104 itu asbabun nuzulnya itu tentang ketika Israel keluar dari Mesir dan Musa membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, gitu ya. Dan pandangan kita dengan Muslim tentang Israel berbeda. Ya, sebagian dari orang Kristen juga punya pandangan yang beda dengan Alkitab. Ya, tadi ada yang percaya replacement teori, teori bahwa orang Kristen menggantikan Israel, ya, which is itu teori yang salah. Ya, karena tadi seperti kita bilang sebelumnya Rasul Paulus sudah ngejelasin tuh ya. Nah, jadi itu memang nggak sama, ya. Nggak sama, itu berbeda. Beda ya Pak. Nah, sebagai mantan Muslim, bagaimana Bapak sekarang memaknai kesucian Masjid Al-Aqsa dan sensitivitas umat Islam terhadapnya? Iya, nah ini yang penting ya sebenarnya, ya, ini doktrin ya di dalam Islam tentang Al-Aqsa. Ya, sebenarnya karena Al-Aqsa adalah kiblat pertama, ya. Tapi Al-Aqsa secara literal artinya adalah tempat yang jauh, masjid yang jauh, gitu ya. Karena pada masa itu secara bangunan fisik nggak ada. Bahkan di zaman Muhammad Masjidil Aqsa itu tidak ada secara fisik, belum ada. Ya, karena kata Aqsa itu secara harfiah artinya yang jauh, ya.
Nah, bahkan ketika Muhammad wafat, Umar bin Khattab tahun 648 Masehi menaklukkan Yerusalem, Al-Aqsa juga belum ada secara fisik. Ya, ini sejarah nih. Ya, mau dibantah gimana? Ya, sejarahnya begitu. Ya. Gitu. Makanya memaknai Al-Aqsa itu literal atau secara rohani gitu ya. Nah, lalu kapan itu mulai dibangun? Pasca itu Bani Umayyah mulai membangun itu. Umar memang waktu itu sholat di tempat ditenggarai sebagai titiknya Court of the Gentiles, tempatnya Nabi Salomo, ya, Sulaiman ya di situ ya. Nah, disitulah kemudian dibangun. Kalau kita lihat tuh di peta ya, kita lihat itu ya, dia ada di selatan dari Dome of the Rock, itu Al-Aqsa. Gitu ya. Ya, ini jadi secara harfiah artinya adalah masjid yang jauh, ya, tempat yang jauh ya. Nah, lalu secara literal, secara fisik udah ada, belum ada. Gitu. Ini kita harus pahamin sejarah nih kalau begitu. Ya. Itu mulai dibangun akhirnya di zaman Umayyah, kan ada sejarahnya di situ juga tertulis. Jadi ya, jelas ya Pak ya. Jelas. Gitu. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Kembali ke pertanyaan inti kita tadi. Benarkah Israel sekarang berbeda dengan Israel di Alkitab? Jika berbeda dalam aspek teologis, historis, dan politik, apa implikasinya bagi orang Kristen Indonesia? Nah, seperti yang sudah saya jawab tadi, ya, kalau kita bilang berbeda, jangan baca Alkitab kita. Ya. Karena yang kita imani sekarang berasal dari masa lalu. Ya, dan kita menjadi bagian dari janji yang diberikan Tuhan kepada Israel di masa lalu dan masih diimani oleh yang sekarang, dan kita menjadi bagian dari janji itu. Ya. Jadi ini menyesatkan. Ya, kalau dibilang Israel yang sekarang beda dengan yang dulu. Ya. Kita siapa kalau begitu? Tadi Rasul Paulus jelasin, kita cuma tunas liar yang dicangkokkan ke pokok zaitun yang penuh getah. Rasul Paulus ngejelasin itu. Tapi karena penyangkalan mereka, keselamatan sampai kepada kita. Ya. Karena Injil, mereka jadi seterunya Allah. Karena kita. Ya, ini harus jelas nih kita pahamin ya. Jadi biasanya orang yang bilang itu beda, mereka nggak pernah ke Israel. Nggak paham ya Pak? Nggak pernah ke Israel, nggak pernah belajar, dan nggak pernah benar-benar memahami perjanjian lama. Ya, jadi, nah, secara historis jelas, ya. Secara politik, nah, kalau secara politik ya, nubuatan di dalam Alkitab ya itu juga berisi nubuatan politik, ya, tentang keselamatan Israel, ya, dan itu nggak pernah dibatalkan sama Tuhan, ya, gitu. Nah, makanya saya katakan tadi, apakah itu kebetulan ketika 2500 tahun yang lalu ada orang bernama Haman ingin memusnahkan Israel tepat di pada masa ketika bulan gerhana merah, ya, dan itu di masa perayaan Purim, ya, kemudian di Iran, di Persia yang sama, ya, apakah beda nih Persia yang lama yang sekarang, ya kan? Ya, kalau gitu kita nih siapa? Dari mana gitu? Kita nggak jelas malah kita kan, karena kita nggak tertulis dalam Alkitab nih kita. Apakah itu kebetulan peristiwa 2500 tahun yang lalu? Ya, ketika Mordekai dari suku Benyamin, dan sekarang Benyamin Netanyahu dan Khamenei musnah. Israel tetap ada. Ya, wah ini ngeri ya kalau kita bilang kebetulan atau cocokologi. Ya, saya katakan bahwa nggak ada yang berubah dari Israel. Ya, yang dulu dengan yang sekarang. Tetap sama ya. Sama tegar tengkuk, sama menyangkal, tapi tetap sama mendapatkan janji Tuhan. Karena nenek moyang mereka. Ya, dan tetap sama karena mereka jadi seteru Allah, karena Injil, karena kita. Ya, ini Israel. Jadi kita harus bilang ya bahwa tidak ada replacement teori. Tuhan tidak pernah menggantikan Israel. Nggak pernah. Ya, baik Pak. Itu. Nah, haruskah kita lebih hati-hati membedakan antara iman dan geopolitik nih Pak? Ya, kalau di dalam kita baca di Alkitab, ya, yang kita imani itu berhubungan dengan geopolitik. Ya, tapi ya sekali lagi apa? Ya, kan ada janji Tuhan. Ya, janji Tuhan keselamatan bagi bangsa-bangsa, termasuk Israel. Dan lewat siapa? Hanya satu orang lewatnya, lewat Kristus. Kristus Yesus. Ya,
Jadi Tidak kita ada harus jalan lain ya nggak Pak? ada jalan lain dong, ya kan? Ya, Itulah iman kita. ya, Ya, dan situasi ini sudah digambarkan oleh Yesus. Ini baru permulaan katanya. ya. Begitu. Baik Pak Arif. Ya. Iya, God lovers dan sahabat-sahabat semua, kita telah mendengar dialog yang jujur, terbuka, dan tidak simplistik. Diskusi ini tidak sesederhana yang mungkin kita bayangkan. Isu Israel bukan hitam putih, bukan sekedar bangsa pilihan versus bangsa penindas. Dan bukan pula sekedar politik internasional tanpa dimensi iman. Kita belajar bahwa Israel dalam Alkitab adalah realitas teologis dan sejarah kuno. Israel modern adalah bangsa dalam sistem geopolitik global. Ada kesinambungan sejarah, tetapi ada juga perbedaan sistem, konteks, dan tanggung jawab moral. Menjadi orang beriman tidak berarti kita berhenti berpikir dan bersikap kritis terhadap kebijakan politik, bukan berarti membenci suatu bangsa. Mungkin pertanyaan kita bukan lagi pro-Israel atau pro-Palestina, tapi apakah kita pro kebenaran, apakah kita pro keadilan, dan apakah kita masih tetap menjaga kasih dalam perbedaan. Kiranya dialog ini menolong kita membedakan antara iman dan politik, antara nubuat dan kebijakan negara, antara sejarah Alkitab dan realitas dunia modern. Terima kasih kepada Pak Pendeta Arif atas keterbukaan dan kedalaman refleksinya pada hari ini. Dan terima kasih kepada Anda semua yang telah menyimak sampai akhir. Jika dialog ini memberkati dan memperluas wawasan Anda, silakan like, komen, dan share agar semakin banyak yang bisa berdiskusi dengan sehat. Saya Evangelis Rina, sampai jumpa di Diaspora TV Talk Show berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kaulah harapanku, Tuhan kaulah penolongku, takkan pernah kau biarkan aman selalu.